Dalam episode Jagor kali ini, kami kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang suatu daerah di Balikpapan yang konon katanya sering terjadi kecelakaan yang mengerikan di wilayah kilang minyak. Kira-kira apa yang terjadi di jalan tersebut? And guys, welcome to Jagor. Selamat datang di Jagor, Jagungan Horor. Perkenalkan, nama saya Ricky, dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial dan dia akan membawakan cerita yang cukup mengerikan. Langsung saja kita perkenalkan. Halo, nama saya Aheng. Saya berasal dari Balikpapan. Saya tinggal di Balikpapan kurang lebih sudah 15 tahun. Dan saya sudah tetap di sana selama 15 tahun dan memiliki banyak pengalaman horor. Jadi, pengalaman horor yang saya punya, saya kan dulu waktu SMP di sana. Itu melewati sebuah jalan namanya kilang minyak. Namanya Jalan Minyak. Kalau orang sekarang tahunya Jalan Yosudarso. Jadi, saya tuh setiap pulang sekolah kan, tiap pulang sekolah itu kurang lebih sore. Nah, jadi sore ke malam itu banyak angkot-angkot. Kalau lewat di sana itu angkot tuh biasanya nggak ngambil karena satu sepi, kedua juga ada banyak makhluk halusnya. Angker di sini. Lumayan. Karena di sana dulu tuh kalau diputar balik pada jam penjajahan ya. Dulu tuh di situ cepatnya markas Jepang. Oh, bekas markas Jepang. Iya, bener. Jadi di sana tuh ada, kalau orang-orang tahu tuh di sana orang lokal ada jembatan, dekat jembatan tuh ada rumah pembantaian. Tapi saya kurang tahu tuh pembantaiannya oleh Jepang atau Belanda. Jadi gitu. Jadi ya di sana itu banyak dibilang arwah-arwah orang lama gitu. Berarti masa penjajahan dulu berarti ya? Masih lama banget itu. Jadi kalau angkot kalau udah lewat kayak malam atau mungkin bukan sore malam tapi larut malam, nah itu kalau ngambil orang di pinggir di kilang minyak situ, nah itu harus tahu itu orang atau enggak. Berarti pernah ada kejadian kayak gitu ya? Pernah. Jadi gini, ada angkot nih, angkot ini liatin orang di depan, terus ada yang nyetop, gitu. Biasanya arahnya tuh arah Kampung Baru, gitu ngomongnya. Kampung Baru om, gitu, lewat di belakang. Set sudah lewat, udah masuk. Ceritanya ini udah dia jalan ke arah Kampung Baru, kurang lebih 5 menit 10 menit sudah nggak ada orangnya biasanya. Berarti Ya. itu di dalam angkot cuma satu orang aja? Biasanya satu aja. Itu berlaku sama motor sih. Kalau udah malam itu di jalan minyak itu motor tuh bahaya. Biasanya ada yang gonceng tiba-tiba. Itu biasanya rasa keberatan di sini ya. Kayak yang Neken gitu ya? Iya, neken. Lumayan sih dari situ. Terus yang paling ngeri itu yang benar-benar kecelakaannya zaman-zaman modern ya. Itu di dekat pertigaan kantor marketingnya Pertamina. Jadi itu ceritanya ada jalan lurus di jalan minyak ini, terus ada kayak satu turunan yang lumayan landai. Itu biasanya ada kayak bocah-bocah atau gimana yang baru belajar motor, terus dikencengin motornya. Terus itu jalan juga licin. Biasanya itu kan juga jalannya juga kurang penerangan zaman dulu. Gelap gitu ya? Gelap banget ya dulu tuh. Jadi biasanya di ceritanya itu jadi ada turunan gitu, kencang, nggak lihat dia, terus ada ya biasalah kalau orang turun gini nggak lihat ada jalan dari mana? Dari alas baliknya atau dari arah sini. Jadi jatuh ketabrak. Ya, baru Perempatan gitu ya? pertigaan turun gini. Nah, itu ada yang nggak ada lampu merahnya bagaimana? nggak ada. Jadi biasanya ada yang jaga satpam buat suruh hati-hati, dia jaga-jaga daerah komplek kilang minyak. Nah, Tapi kalau malam nggak ada gitu ya? ada tapi biasanya AFK sih. Ini nggak selalu ada di situ berarti ya? Biasanya ada gitu. Jadi di situ semenjak itu dipasang kayak hati-hati rawan kecelakaan karena di sana sudah lumayan makan banyak korban. Terus jalannya juga licin kan. Nah, sama di daerah sana itu kalau udah lewat jam 6 ya harus hati-hati lah, harus orang-orang ngomong, orang lokal jangan aneh kalau maghrib itu. Ini udah terkenal banget dari situ. Iya, karena juga daerahnya itu rumah-rumahnya itu kan diisi sama orang Pertamina. Nah, orang Pertamina itu kan cuma hitungannya dikasih tempat tinggal untuk bekerja. Itu aslinya ada bangunan Belanda juga.
Oh, tempat tinggal itu bekas bangunan Belanda semua. Semuanya itu bangunan Belanda. Jadi dikasih untuk orang-orang untuk tinggal, untuk karyawan. Nah, di situ rumahnya itu juga rumah-rumah lama di daerah-daerah kilang minyak situ. Sampai daerah Kampung Baru, kurang lebih segitu. Berarti itu daerah Pertamina semua berarti ya? Itu daerah Pertamina, iya. Karena memang tanahnya. Oh, itu tanah milik Pertamina gede gitu ya? Iya, tanah Pertamina, terus untuk karyawan-karyawannya tinggal di sana. Gitu. Sekarang udah dipindahin sih, jadi kalau sekarang kan sudah dijadikan untuk proyek baru. Jadi rumah-rumahnya itu banyak yang digusur, dipindah sekarang ke apartemen buat untuk orang-orang Pertamina. Kalau kejadian yang kayak gitu, apa masih sampai sekarang ada atau? Mungkin lebih ke hati-hati sih, mungkin kalau soal sekarang sudah jarang, mungkin cuma kepleset sedikit gitu. Kalau motor-motor, jadi nggak sampai benar-benar ada orang meninggal sekarang, juga ada jarang. Kalau dulu bener parah gitu ya? Kalau dulu parah, tahun 50 yang kecelakaan yang tadi itu lama banget. Jadi semenjak itu memang kalau lewat sana jalannya memang licin sama lubang-lubang ya, agak lubang tapi nggak parah banget, tapi ya bahaya banget. Rusak lah itu dulu ya? Rusak. Sama di sana itu ada terkenal hantunya, itu makhluk halusnya itu rambut panjang kalau nggak salah kayak cewek gitu, kayak kuntilanak gitu. Itu biasanya ngetem angkot, nah biasa gitu. Ngetem angkot, nah gitu. Itu biasanya kalau ada, paling nggak ada yang diboncengin motor itu biasanya kayak gitu. Jadi ya kalau supir angkot sih pasti udah tahu sih horor-horornya di sana. Udah biasa lah begitu ya? Udah biasa. Jadi yang naik angkot pun juga udah biasa juga sih orang-orang sana. Karena juga kan di Pertamina itu juga daerah belakang tuh hutan semua, hutan kota. Oh, itu udah hutan makanya? Hutan kota, iya. Jadi dekatnya rumah pembantaian yang tadi itu juga hutan. Iya, lumayan. Serem juga? Lumayan serem, iya. Gitu. Berarti sampai sekarang itu masih hutan belakangnya? Masih hutan. Beberapa, kalau dulu kan tempatnya hutan kanan kiri. Kalau sekarang udah dijadikan kilang minyak, perpanjangan kilang minyak gitu, perluasan. Oh. Jadi gitu. Udah sebagian digunain gitu ya? Sudah sekarang digunain. Jadi ya sekarang setengah hutan, ada yang nggak setengahnya juga sih, mungkin ada beberapa daerah dipangkas gitu. Tempatnya satwa-satwa liar juga, kayak masih ada monyet. Kadang kalau sore hari itu monyet-monyet tuh kadang lompatin pagar cuma buat cari makan, dikasih pengunjung gitu. Tapi ya daerahnya cukup gelap sih. Berarti masih hitungnya Kak, masih banyak hutan gitu ya di sana? Iya lumayan lah kalau untuk daerah situ ya. Gitu. Untuk kamu itu pernah lewat ke situ apa enggak? Oh, kalau saya setiap hari lewat sana. Jadi saya kan SMP di daerah dekat kalau namanya Lapangan Merdeka. Jadi kalau Lapangan Merdeka itu dari rumah saya daerah Kampung Baru, jadi harus lewat sana. Setiap pagi sama sore saya pulang lewat sana. Itu sempat ngalamin kejadian aneh apa enggak? Kalau kejadian aneh bukan waktu saya sekolah. Waktu saya udah SMA, terus sudah balik ke sana, saya naik motor di sana. Itu sempat bukan sempat sih, udah pasti kalau lewat sana, kalau saya pasti harus ngedim. Ngasih salam? Ngasih salam, iya, kasih salam. Misalnya kalau di pertigaan tadi yang maut itu, yang habis turun gitu. Habis turun itu saya bisa ngedim, minta permisi gitu. Tapi biasanya sih kalau untuk, kan saya sudah orang lama lewat sana, jadi udah nggak gitu takut. Tapi disuruh hati-hati. Itu ada cerita lagi, karyawan Pertamina. Oh, karyawan Pertamina? Karyawan Pertamina, kan daerah Pertamina situ. Karyawan Pertamina itu sempat saya lihat sama dengar-dengar di sana itu juga ada semacam makhluk halusnya, tapi kayak seperti pekerja gitu. Nyamar Kayak gitu. Serem juga ya? Serem juga. Jadi kayak semacam ikut bekerja, tapi tanpa lihat, tanpa kepala kalau nggak salah hantunya. Saya sudah lupa banget itu. Di Balikpapan nih kira-kira ada kejadian atau tempat yang cukup mengerikan nggak selain di kilang minyak? Ada. Jadi di Balikpapan tuh terkenal ada namanya Ramayana. Jadi Ramayana ini pusat perbelanjaan, tapi Ramayana ini tepatnya tepat di turunan. Oh, tepat di turunan situ. Jadi biasanya truk apa segala macam, angkutan berat, kontainer, kalau mau ke Samarinda atau naik ke atas itu lewat namanya di turunan itu, tapi dia naik misalnya ke Samarinda. Ada cuma satu akses itu doang? Akses yang paling dekat dengan pelabuhan biasanya di situ. Kan pelabuhan dekat kilang minyak tadi. Terus kalau mau ke Samarinda, terus lewat situ.
Itu nggak muternya jauh banget. Jadi mau nggak mau harus lewat situ ya. Iya, jadi ada cerita. Bukan cerita, mungkin lebih ke kisah, bukan kisah ya, mungkin tragedi, Tragedi. musibah. Jadi nggak lama ini, setahun lalu, itu kurang lebih jam 6 pagi itu ada semacam kontainer mobil box, itu dia turun lewat sana. Nah, situ tuh banyak karyawan-karyawan yang Pertamina itu juga untuk mau berangkat kerja jam 6 pagi. Di atas itu, di bawah tuh atasnya adalah truk ini. Di bawah ini kan motor. Oh, motor pekerja Pertamina. Motor pekerja Pertamina, bener. Jadi di truknya ini sudah jalannya gitu, turunan itu lampu merah. Pada berhenti motor. Pada berhenti semua motor. Dan itu perlimaan, bukan perempatan. Perlimaan. Iya, terus dipisahin cuma dengan bulatan kayak bulatan gitu lah. Nah, terus sambil nunggu giliran hijau. Nah, itu ada truk dari atas. Truk kah? Kalau nggak salah kontainer. Jadi dari kiri sini, gimana ya? Ini motor-motor, ini kontainer nih. Dia masuk sini. Terus entah kenapa mungkin ngantuk atau apa, atau remnya blong, itu ngantem yang ini, motor-motor ini. Jadi itu dihantemi semua di sana, daerah sana. Nah, jadi kejadian kayak gini tuh gak cuma setahun ini, tahun belakang ini. Kejadian itu sudah mungkin kayak 10 tahun ada, 10 tahun lalu, 2010-an, 3 tahun lalu tuh ada. Jadi di sana itu banyak banget kejadiannya, persis kayak gitu. Tapi nggak tahu, mungkin dari pihak pemerintah atau apa itu belum diperbaiki kayak gitu-gitu. Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Itu seharusnya sih masih ada solusi untuk pembuatan flyover. Karena untuk angkutan-angkutan itu kan berbahaya ya. Berat, apalagi turunan gitu. Bener, apalagi itu lampu merah. Kaget pasti, suka kaget kan. Iya. Kalau saya kan juga tinggal daerah sana. Kalau bisa naik mobil tuh juga mesti harus hati-hati lihat belakang. Karena takut tubruk dari takut belakang. tubruk, iya. Bener banget. Jadi kayak ada trauma sendiri gitu ya, walaupun bukan kita yang ngalamin waktu di turunan gitu, takut ditabrak dari belakang lah gitu ya. Iya, parno sih. Parno sendiri. Parno. Jadi selalu ngambil yang paling kanan. Jadi kalau ada kejadian, saya langsung keluar sih. Bisa cabut. Iya, langsung cabut ke kanan. Karena ya takut juga. Semenjak itu juga ada regulasi sih untuk truk itu nggak boleh lewat pagi. Karena Ada jamnya sendiri. Ada jamnya sendiri. Kurang lebih malam banget. Jadi biar nggak ada ganggu pekerja dari. Karena itu daerah industri lah ya. Iya, dekat. Itu bukan daerah industri tapi daerah jalur ke industrian situ. Karena itu jalur termasuk jantung kota lah hitungannya di situ. Nah nih guys, buat kalian yang lewatin jalan situ harus hati-hati nih, harus saling menghormati, harus sopan. Ya jangan aneh-aneh lah. Kalau misal kamu disuruh lewat jalan situ, trauma nggak? Kalau trauma sih nggak begitu ya, karena saya juga punya usaha dekat sana. Karena Sering bolak-balik gitu. sering bolak-balik sana saya. Cuma parno aja kalau memang ada truk, ya mungkin saya memang lebih berhati-hati. Karena saya ada kacanya itu kan di mobil tuh, kaca belakangnya saya sering liatin tuh. Waktu kejadian itu ada berapa korban jiwa ya? Kalau yang saya lihat di berita, sempat masuk Volkatif juga sih di Instagram situ. Kita mungkin korban yang meninggal saya kurang tahu, tapi kalau total yang korban tuh yang luka-luka meninggal tuh puluhan. Ini kebanyakan pengendara motor ya? Iya, memang pengendara motor sih. Juga ada mobil juga. Kan kebanyakan pekerja Pertamina. Gitu. Karena waktu jam kerja itu ya? Jam pergi kerja. Untuk kehidupan masyarakat sekitar itu bagaimana? Apakah semua memang khusus kerja di Pertamina atau gimana? Kalau kebanyakan sih orang ditinggal di daerah Kilo tuh orang-orang yang tinggal sudah lama juga di sana. Jadi bukan dia bekerja untuk institusi kayak gitu sih. Mungkin dia buat usaha kebanyakan orang-orang sana. Bukan memang khusus pekerja industri itu bukan ya? Bukan di sana. Hanya usaha sendiri gitu kan ya? Tapi pekerjaannya lewat sana. Memang itu termasuk jantungnya kota. Emang jalan satu-satunya gitu ya? Iya, bisa dibilang jalan satunya yang cepet. Terima kasih Aeng sudah menyempatkan waktu untuk bercerita di Jagor episode kali ini. Sama-sama. Bagi penonton, saya ingin menyampaikan kita harus lebih berhati-hati jika melewati jalan yang cukup mengerikan dan sering mengalami hal-hal yang di luar nalar. Dan kita harus saling menghormati karena kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang tak kasat mata.
Terima kasih sudah menonton episode Jakor kali ini dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan bagi kalian, jika ada yang ingin menceritakan pengalaman horor, bisa email di bawah ini. Kami percaya kematian, tapi kami tidak Tahu apa yang terjadi setelah kematian?